Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial bersama saya Karisma Kristi dan juga masih bersama dengan Bang Sairul Sidik. Bang, pandemi memukul semua sektor, termasuk pendidikan. Bagaimana di Kabupaten Waikanan? Jadi pandemi ini membawa kita kepada resesi ekonomi. Kalau saya melihat dampaknya di pendidikan, ini tidak berdampak, Pak. Kenapa tidak berdampak? Karena pendidikan itu sudah diantisipasi duluan oleh pemerintah melalui program Indonesia Pintar, ya kan? Sehingga tidak ada alasan masyarakat miskin tidak sekolah, karena sudah diakomodir dalam program Indonesia Pintar. Sehingga menurut hemat kami, meskipun kita ada dampak resesi ekonomi pasca COVID ini, tidak ada pengaruh dengan siswa. Nah, yang jadi persoalan ini, putus sekolah itu bukan karena ekonomi, tapi persoalan kenakalan siswa itu sendiri, kenakalan remaja, atau dampak dari masalah dalam rumah tangga. Kan begitu. Jadi ada 3 penyebab putus sekolah, salah satunya ekonomi, masalah dalam rumah tangga, kemudian kenakalan siswa. Nah, jadi kalau ekonomi tidak berdampak menurut saya. Tinggal bagaimana sekolah ini aktif, koordinasi dengan dinas sosial, sehingga siswa yang bersangkutan ini dikoordinasikan dengan dinas sosial, kita ajukan ke usulan program Indonesia Pintar. Biar siswa sekolah dia, nggak ada masalah, nggak ada dampak. Berarti tadi ada 3 hal yang menurut Anda menjadi faktor sebenarnya bukan karena ekonominya, tapi ada 3 faktor yang tadi Anda sebutkan seperti itu. Bagaimana Anda mengatasi ini? Nah, inilah tugas dinas pendidikan juga tugas kita. Maka di depan saya sampaikan the family education itu penting, karena pendidikan dalam keluarga ini paling dasar. Nah, lantas formal, nah ini tugas dinas pendidikan. Nah, kita selaku mitra ini selalu memberikan edukasi saja sifatnya gitu. Tapi kan tidak teknis, edukasi kan umum saja Mbak Kristi. Jadi, nah inilah konsen kita supaya yang putus sekolah karena kenakalan tadi, yang putus sekolah karena orang tuanya bermasalah, ini tetap sekolah gitu loh. Jadi jangan ada pembiaran di situ. Dan sekolah harus tahu kalau siswa ini ada masalah. Itulah gunanya ada mata pelajaran bimbingan konseling. Sehingga tidak ada siswa yang diabaikan. Maka kembali ke konsep di depan, sistem emong yang kami sampaikan tadi, ya beginilah yang dimaksud. Tidak ada siswa kita yang kurang kasih sayang, kan begitu. Betul. Oke, tadi kan mungkin untuk masalah teknisnya lebih ke arah dinas pendidikan Dinas gitu pendidikan. Ya. Komunikasinya seperti apa, Bang? Anda mungkin dengan dinas pendidikan? Ya alhamdulillah kalau dengan Dinas Pendidikan Waikanan, kita dengan mitra koordinasinya bagus. Semua mitra Komisi 4 kita koordinasinya bagus semua. Ketika Anda mengusulkan sesuatu itu selalu direalisasikan sama kita mereka? Kita sama nadanya Mbak Kristi. Jadi ketika dinas ngusul ke kita juga tanggapi. Begitu sebaliknya ketika Komisi 4 atau DPR ini memberikan saran juga ditanggapi. Bahkan beberapa gagasan yang kita bicarakan ini ketemu gitu loh. Sehingga chemistry-nya nyambung lah gitu kira-kira. Jadi berarti bisa dikatakan sebenarnya pendidikan di Waikanan ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah, walaupun kami di ujung, di perbatasan kan, insya Allah pendidikan di Waikanan ini sudah bergerak menuju baik. Ya, oke. Untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Tadi kan sudah baik, lebih baik lagi, meningkat lagi. Tentu memerlukan adanya program-program unggulan yang mungkin bisa Anda rumuskan, bisa Anda usulkan ke pemerintah seperti itu. Kedepannya mungkin ada program-program unggulan seperti apa yang diinisiasi oleh DPRD sendiri? Baik, Pak Kristi tadi di depan sudah kami sampaikan. Jadi program unggulan yang kami rekomendasikan adalah penyelenggaraan paket supaya dinas pendidikan berkoordinasi dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Waikanan. Ini terobosannya. Karena apabila ini kita terobos seperti itu, ini akan cepat naik IPM kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kami sampaikan juga di depan bahwa local wisdom. Kita Lampung ini memang beda kayak kota-kota besar. Kalau di Jogja, kita cuplik di Jogja, dia punya trikon asas pendidikan. Ada Ki Hajar Dewantara, ada Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian ada keratonnya. Nah, kalau kita di Lampung ini tidak ada. Tapi jangan salah, kita punya falsafah. Ada Pi'il Pasanggiri, ada Nemu Nyimah, ada Nengah Nyampur, kan ada Bejuluk Wadek. Nah, falsafah hidup inilah yang harus dihidupkan di Waikanan gitu. Nah, sehingga local wisdom ini tadi menjadi kebudayaan, sehingga menjadi nilai-nilai yang hidup di anak-anak kita, di siswa-siswa kita. Minimal seperti yang saya sampaikan tadi, siswa kita menguasai bahasa ibunya. Kalau orang Lampung itu harus bisa bahasa Lampung.
Termasuk siapapun yang di Lampung ini, saya tidak bicara suku, kalau dia sudah dilahirkan di Lampung, dia harus bisa bahasa Lampung. Nah, di Waikanan kita sudah buat perda bahasa Lampung. Jadi setiap hari Rabu kita harus bicara bahasa Lampung. Ya mohon maaf karena ini di Bandar Lampung saya tidak bahasa Lampung. Kalau saya di Waikanan mungkin paling nggak di open ceremony tadi saya bahasa Lampung. Nah inilah terobosan-terobosan yang ada di Waikanan yang menurut saya penting untuk kita teruskan. Kita ambil contoh lagi Mbak Kristi, lagi-lagi kita contoh di Jogja. Di Jogja itu setiap jam 10 pagi, dimanapun kita berada, kita harus berdiri sikap sempurna, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di seluruh penjuru kota Jogja itu sudah ada sound, sudah ada pengeras suara. Sehingga walau kita bermotor, walau kita bermobil, kita harus berhenti untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini local wisdom gitu. Makanya pelajaran, pendidikan, dan kebudayaan ini harus menjadi satu ikatan. Sehingga formalnya IPM naik, tapi non formalnya attitude siswa kita juga naik. Gitu Mbak. Baik, tadi Anda ini unik sebenarnya menerapkan ada bahasa Lampung di setiap hari Rabu. Rabu. Itu apakah sudah terrealisasi dengan baik di setiap sekolah menurut Anda? Kalau di sekolah belum. Oh belum? Belum. Kita baru awali di pemerintah. Pemerintah, udah terlaksana dengan baik? Sudah. Nanti diprotes Mbak kita yang buat perda kita nggak jalanin dong. Gitu. Tapi hanya di minimal di seremoni, minimal di salam dan yang terhormat itu pakai bahasa Lampung. Penjelasan berikutnya sudah boleh dikombin dengan bahasa Indonesia. Jadi dikombinasi seperti Lampung dan Indonesia gitu ya. Tapi setidaknya sini udah upaya gitu, upaya bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Termasuk Mbak Kristi, jadi harus bisa juga bahasa Lampung. Gitu. Ya. Baik, ini menarik sekali ya Bang Chairul ya. Baik, untuk mungkin ini closing statement Anda, harapan Anda ke depannya untuk warga Waikanan, mungkin untuk siswa-siswa di Waikanan untuk bisa bersama bersinergi untuk memajukan pendidikan di Waikanan. Baik. Belajar itu Mbak Kristi, ini harus berdasarkan literatur. Supaya tidak ngawur. Kemudian belajar itu harus kepada gurunya. Supaya nyambung sanad ilmunya. Saya pikir itu saja closing statement saya. Jadi belajar itu harus ada literatur supaya tidak ngawur. Dan belajar harus ada gurunya supaya nyambung sanad ilmunya. Terima kasih Mbak Kristi. Baik, terima kasih Bang Chairul sudah bergabung bersama saya di Dialog Spesial pemirsa Metro TV Lampung. Usai sudah perjumpaan kita pada Dialog Spesial episode kali ini, saya Karisma Kristi beserta kru yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.